Cerita mengenai seorang hunter atau pembasmi monster tingkat rendah yang memiliki takdir yang selalu saja sial atau tidak bisa berkembang sama sekali. Namun dia bisa menjadi kuat atas perubahan yang akan dirasakan teman-teman. Dari yang terlemah di tingkatnya dan menjadi yang terkuat sampai-sampai bisa melawan entitas dewa dunia lain. Untuk dalam alur cerita video ini, saya akan memakai nama Korea karakternya supaya bisa lebih meresap ceritanya ya teman-teman. Jadi tidak ada nama Jepangnya. Makanya, yuk ditonton alur cerita anime Solo Leveling episode 1. Enjoy ya teman-teman. 生き延びるためにはたった一つ臆病でいてください。 Pada awalnya, menceritakan 3 tahun sebelum kita bisa melihat karakter utama kita yang terletak pada Pulau Jeju yang menjadi sarang monster tingkat tinggi pada masanya. Jadi di sini, manusia sedang berusaha untuk menghabisi monster yang sudah merajalela di pulau itu. Meskipun pihak pemerintah memiliki kekuatan perang yang tinggi, namun senjata manusia tidak mempan dengan para monsternya. Karena para monster ini hanya bisa dikalahkan dengan senjata yang terbuat dari monster juga. Itulah kenapa para hunter mulai bermunculan untuk melawan para monster dengan berbagai tingkat atau kelasnya. Namun kenyataannya berbanding terbalik ya teman-teman, karena hunter kelas tinggi lebih sedikit dan monster tingkat tingginya lebih banyak yang membuat mereka menjadi tidak seimbang. Saat pertarungan itu saja, para hunter tingkat menengah masih susah untuk melawan para monsternya. Itulah mengapa ada hunter tingkat S yang bisa melawan para monster kuat dengan mudah. Di sini bisa terlihat ada healer tingkat S, Byunggu, yang bisa menyembuhkan target dengan cepat, dan Yoho bersama Yunsok yang bisa dengan mudah menghabisi para monster tingkat tingginya. Saat pertarungan memang terlihat mudah karena mereka memiliki skill dan kemampuan yang sudah ditingkatkan bersama dengan pengalaman bertarung yang banyak dalam medan pertarungan. Di sisi lain, ada ketua guild Cimage Api tingkat S yang bernama Choi yang bisa membakar para monster dengan mudah dengan skillnya dan langsung melawan para monster bersama dengan kelompok guildnya sendiri. Hunter juga dibagi menjadi beberapa level ya teman-teman, dari tingkat S, A, B, C, D, dan yang paling terakhir adalah E. Di lapangannya sendiri, memang kelas E ini adalah kelas yang tidak diharapkan karena seberapa keras mereka berusaha, mereka akan tetap tidak bisa berkembang dibandingkan dengan hunter kelas level lainnya. Nah, barulah masuk kita pada masa sekarang, di mana karakter utama kita bersama Song Jinwoo yang memiliki level tingkat E, level rendah yang tidak bisa berkembang lagi. Jinwoo sendiri sedang ingin mengikuti raid dungeon yang kesekian kalinya, karena Jinwoo yang sudah sering mengikuti raid sudah terkenal di kalangan para hunter lainnya. Dia terkenal karena dia adalah hunter terlemah dibandingkan dengan hunter lainnya di kelas E. Sering diomongin oleh orang-orang, namun dia tetap saja mengikuti raid dungeon untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya bersama keluarga. Jinwoo yang sedang ingin jalan, langsung saja disamperin oleh Jo-hee yang memarahinya karena dia terlihat terluka akibat pertarungan. Dalam pembicaraan mereka, memang Jo-hee sendiri ada menanyakan kenapa dia bisa terluka. Hal itu dikarenakan memang di raid sebelumnya, Jinwoo dengan kelompoknya tidak membawa healer karena anggota timnya sudah kuat semua. Dan itu adalah kesalahan fatal yang berakibat pada Jinwoo sendiri. Setelah ngobrol, akhirnya mereka akan mulai masuk ke dalam dungeon yang diketuai oleh Bapak Song. Sebelum masuk, Jinwoo ada melihat pisaunya yang dia miliki sudah mulai rapuh. Namun karena tidak ada biaya untuk membeli barang baru, akhirnya dia hanya bisa memakai apapun yang bisa dia pakai untuk bertarung sekarang ini. Di dalam dungeonnya sendiri, memang Jinwoo sendiri masih sulit untuk melawan para monster karena keadaan badannya yang belum terlatih dan skillnya yang masih lemah. Apalagi dalam pertarungan yang dilakukan sudah terlihat Jinwoo sendiri masih bisa melawan goblin lemah, namun karena pedangnya yang sudah rapuh, dia terkena serangan dari goblin dan tidak bisa bertarung lagi. Untungnya saja dia bisa ditolong oleh rekannya si Jo-hee dan Bapak Park. Ketika disembuhkan, Jinwoo hanya bisa melihat betapa hebatnya rekan-rekannya sedang bertarung yang meninggalkan dirinya tidak berdaya sendirian. Pada sisi lain, bisa terlihat ketua asosiasi hunter yang sedang ngobrol dengan asistennya, di mana dia ada menjelaskan bahwa di kehidupan yang dipenuhi dengan kedatangan dungeon yang tiba-tiba mengharuskan para hunter mencari peruntungan di dalam dungeon dengan memburu para monster untuk mendapatkan batu sihir sebagai imbalannya. Semakin tinggi tingkatan monster yang dikalahkan, semakin besar juga senjata yang bisa dibuat dari batu yang keluar ketika mengalahkan monster. Hal itu bisa menjadi sebuah hal yang lumrah terjadi di dunia itu sekarang ini, di mana batu sihir atau batu mana menjadi sebuah alat transaksi yang sangat dibutuhkan di pasar.
Tentu pihak pemerintah di seluruh dunia memang ingin mencari sumber energi baru dan lebih aman dari nuklir dan bahan bakar fosil. Apa itu sumbernya? Sumbernya adalah dari batu sihir dan batu mana, yang menjadi salah satu pilihan alternatif dan tentu hal itulah yang membuat Hunter sangat dibutuhkan. だからこそハンターの担う役目は大きいの。 Kembali ke Jinwoo, dia yang sedang disembuhkan oleh Johei ada dinasihati olehnya untuk lebih baik berhenti saja dari pekerjaan Hunter karena dia terlihat sudah tidak berdaya ketika melawan monster dan hanya bisa menyakiti dirinya sendiri jika diteruskan. Jinwoo hanya bisa meminta maaf dan dimarahi lagi karena dia memang punya alasan tersendiri untuk tetap mengerjakan pekerjaan Hunter. Di sisi rekannya yang lain, ternyata ada yang menemukan lorong baru menuju dungeon lainnya. Keadaan ini bisa dibilang double dungeon yang akan melibatkan sesuatu yang tidak terduga bagi para Hunter. Bapak Song, sebagai ketua, ada menjelaskan kejadian tidak terduga ini harus dilaporkan ke pihak asosiasi. Namun rekannya yang lain ada yang tidak setuju dan meminta untuk bisa masuk ke dalam dungeonnya. Langsung saja, tanpa berlama-lama mereka melakukan voting untuk rencana mereka. Ketika votingnya seri, Jinwoo yang terakhir voting memilih untuk tetap maju ke dalam dungeonnya. Karena dia memikirkan kehidupannya setelah ayahnya menghilang dan dia menjadi tulang punggung keluarga mereka untuk menghidupi ibunya yang sakit dan biaya kuliah adiknya. Sebelum berlanjut ke cerita Jinwoo ke dalam dungeonnya, kita akan melihat ke sisi lain dulu, di mana kita diperlihatkan beberapa karakter yang memang akan kita temui dan berhubungan dengan Jinwoo di sepanjang cerita ini. Seperti anak konglomerat, anak pelajar dari teman adiknya, dan cewek rank S yang bernama Cha Hae-ni, yang punya skill tingkat tinggi dan masuk ke dalam guild besar. Kembali ke sang Jinwoo dan timnya, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam double dungeonnya, di mana Jinwoo masih saja dimarahi oleh Johei. Sebagai permintaan maaf, Johei berkata dia harus menakdirnya makan jika sudah selesai misi mereka ke dalam dungeon raid-nya. Sesampainya mereka ke dalam ruangan yang mereka temukan, disitulah neraka yang mereka tidak pernah sangka akan terjadi ya teman-teman. Di dalam ruangan itu, mereka bisa menemukan banyak patung besar yang saling mengelilingi ruangan dan pintu masuk. Jinwoo yang sedang melihat langsung saja tertuju pada patung yang paling besar, seorang laki-laki yang sedang duduk di sebuah tahta. Mereka tidak melihat monster satupun dalam ruangan itu. Namun mereka bisa melihat sebuah tulisan yang menuliskan sebuah aturan kuil Sartenon, di mana mereka harus menyembah dewa dan memuji para dewa yang ada di depan mereka. Johei tiba-tiba menarik tangan Jinwoo dan berkata bahwa dia ada melihat mata di patung besar, ada melihat ke arah mereka dan memantau pergerakan mereka sejauh ini ya teman-teman. Awalnya, Jinwoo tidak percaya, namun tiba-tiba setelah dibaca aturannya, pintu masuk ke ruangan tiba-tiba tertutup dan ada anggota tim cowoknya yang langsung menuju pintu masuk untuk keluar dari tempat itu. Namun sayangnya, nyawanya langsung dihabisi oleh patung yang menjaga pintunya. Setelah mokat, semua patung yang ada di ruangan itu mulai bergerak. Tentu hal itu membuat semua orang yang ada di dalamnya terpatung takut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Jinwoo hanya bisa termenung kaget dan mulai mempertanyakan kekuatan dari para patung itu yang kemungkinan besar berlevel tinggi. Karena instingnya yang sudah lama ditempa dengan keadaan hampir mokat selama ini, dia sudah mengaktifkan insting bertahan hidupnya dengan menyuruh timnya untuk segera menunduk ketika melihat mata di patung itu mulai bergerak. Benar saja, si patung langsung saja mengeluarkan laser ke arah mereka yang langsung bisa menghabisi banyak dari anggota timnya. Tentu saja Jinwoo langsung bisa melihat masa depan mereka di mana mereka tidak bisa kabur dan kemungkinan mereka akan mokat jika tidak melakukan sesuatu. Inilah awal permulaan si Hunter level rendah yang akan menjadi seorang legenda di ranah Hunter teman-teman. Inilah si Hunter terlemah yang akan menjadi yang terkuat di dunia. Mantap ya teman-teman. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Jinwoo selanjutnya? Mari ditunggu episode keduanya ya teman-teman. Oke, itu aja untuk alur cerita solo leveling episode 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini, silahkan di-subscribe dan di-like videonya. Mari bertemu kembali dengan video lainnya atau video setelah ini. Bye-bye.